Makin kesini makin gak sabar melihat gebrakan yang akan dilakukan oleh Ketua PSSI Erick Thohir. Karena ya seperti kita tahu, demi bisa amankan satu tiket ke Piala Dunia 2026, Pak Erick telah melakukan perubahan yang cukup mengejutkan di awal tahun 2025 ini. Bahkan kini Pak Erick telah berada di Belanda untuk terus mencari para pemain keturunan baru yang berkualitas. Dan menurut sejumlah laporan, kalau di bulan Februari nanti, ada 4 pemain yang akan dinaturalisasi dan siap untuk dimainkan di laga melawan Australia. Di sisi lain, kunjungan Pak Erick ke Belanda selain mencari pemain keturunan, mereka juga belajar langsung untuk mengembangkan sepak bola di tanah air. Bahkan Pak Erick bilang kalau dalam waktu dekat, mereka akan melakukan uji coba antara timnas pusat dan timnas cabang. Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, sekarang banyak diisi oleh nama-nama pemain keturunan yang mayoritasnya berasal dari Belanda. Gak cuma pemain, bahkan kini sederet pelatih asal Belanda telah didatangkan oleh Pak Erick untuk menggantikan posisi Sintayong. Dan sebagaimana kita tahu, kalau sampai detik ini PSSI masih akan terus mencari pemain-pemain keturunan, terutama dari Belanda, sampai target kurang lebih 150 pemain. Alhasil bukan hal yang aneh lagi jika ke depan timnas kita akan benar-benar banyak diisi oleh pemain diaspora. Ya, meskipun nantinya tim Garuda akan banyak diperkuat pemain keturunan, bukan berarti PSSI mengabaikan gitu aja dong perkembangan sepak bola dalam negeri. Jelas beragam PR yang ada, maka semuanya harus bertahap, apalagi jika mengacu pada wilayah Indonesia yang luasnya minta ampun. Intinya pembinaan dan peningkatan kualitas liga di berbagai jenjang akan terus dilakukan. Namun proses naturalisasi ini juga akan terus jalan sampai target minimum terpenuhi. Tujuannya jelas, membentuk timnas yang kuat hasil dari akulturasi kompetisi luar negeri dan dalam negeri. Ya minimal bisa seperti Jepang lah, abroadnya jalan tapi liganya salah satu yang terbaik di Asia. Walau di satu sisi Jepang terbilang minimum dalam menggunakan pemain keturunan, murni hanya pemain dari liga lokal yang kemudian berkarir di Eropa. Sementara itu, merajuk pada pertemuan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir dengan Sekjen KNVB Kis De Jong untuk kesekian kalinya pada akhirnya menimbulkan sorotan dari berbagai media asing. Di mana poin utamanya adalah soal kans uji coba antara Indonesia melawan Belanda, dan hal ini benar-benar dianggap menarik. Sebab semua juga tahu kalau timnas Indonesia sekarang ini banyak diperkuat oleh banyak pemain keturunan khususnya Belanda. Sehingga tak sedikit pula yang membayangkan laga nanti akan terasa sangat aneh. Karena di sana kita akan melihat ada bendera Belanda yang berkibar, tapi pemainnya malah nyanyi Indonesia Raya. Agak lucu sih, tapi ya ini intermezzo aja. Toh jika laga ini beneran terrealisasi, pastilah ini akan jadi sesuatu yang sangat epik untuk disaksikan. Apalagi dengan 4 pemain baru yang sudah disiapkan oleh PSSI yang rencananya akan dilakukan proses sumpah pada bulan Februari mendatang. Mulai dari Ole Romane, Jero Redouard, Mauro Zistra hingga Emil Audero akan membuat skuad Garuda makin komplit. Serta bergabungnya 4 pelatih asal Belanda benar-benar akan membuat kental aura total football di skuad Garuda Merah Putih. Dan jika benar terlaksana, laga Indonesia versus Belanda pasti akan berjalan sangat seru.
Australia. Sumpah, ini akan menjadi laga paling seru. Melihat perubahan nyata pada skuad timnas Indonesia di awal tahun 2025 ini, membuat timnas Australia makin gak sabar untuk menghadapi kekuatan baru timnas Indonesia. Bahkan akun Instagram resmi mereka telah memposting sebanyak 2 kali jadwal pertandingan versus Indonesia. Karena ya, emang mereka ini sudah gak sabar dan ingin cepat-cepat sampai di bulan Maret. Dengan gabungnya oleh Romani, Jero Redwald, Kevin Dix, serta Messi Girls dan Eliano yang belum main di round 1 di GBK, tentunya akan membuat skuad Garuda makin kuat dan sulit ditebak. Apalagi mereka punya 4 pelatih baru dari Belanda. Aura total football akan semakin kuat dan Australia cukup waspada akan kejutan dari timnas Indonesia. Tapi mereka juga nggak akan menyerah begitu saja, karena laga ini akan menjadi laga penentu bagi kedua tim untuk bisa amankan 1 tiket ke Piala Dunia secara langsung. Wah, makin menarik untuk dinantikan nih. Banyak legenda Belanda yang gak sabar menyaksikan laga timnas pusat versus cabang. Di sisi lain, setelah kemarin ada Van Persie dan Van Bronckhorst menyampaikan pendapatnya, kini ada Edgar Davids yang kalian pasti gak asing sama pemain berkacamata yang satu ini. Ya, Davids dalam sebuah wawancara mengatakan jika ia sudah tidak sabar untuk melihat pertandingan Indonesia versus Belanda. Menurutnya, perbandingan kekuatan Indonesia dengan Belanda saat ini jelas nggak sejomplang 2013 lalu. Dan Davids yang sebelumnya juga pernah datang ke Indonesia berharap laga ini bisa beneran terwujud. Supporter dan atmosfer sepak bola sangat kental, sehingga terasa hingar-bingar sepak bolanya. Saya sudah sering ke Indonesia dan punya banyak teman di sini. Apalagi saya keturunan Suriname yang punya tradisi yang hampir sama dengan Indonesia. Makanya saya senang dan suka dengan makanannya, juga masyarakatnya yang ramah. Saya berharap penggemar Indonesia akan menyukainya dan makin solid mendukung, ucap Davids dilansir dari VOI. Dan pertemuan antara Pak Erik dan Presiden KNVB baru-baru ini semakin yakin kalau laga Indonesia versus Belanda akan segera terwujud. Dan keduanya hanya tinggal mencari waktu yang tepat saja. Kita tunggu saja infonya dari Pak Erick Thohir, karena dia akan selalu memberikan informasi soal timnas Indonesia yang terupdate, oke? Dan terlepas dari apapun, kalau kita ngomongin soal sistem naturalisasi ini adalah hal yang lumrah. Maka dari itu, nggak usah lagi diributin sana-sini. Karena pada akhirnya, tujuannya jelas, yakni menciptakan tim nasional yang bagus. Karena kalau udah ngomongin timnas yang dinilai adalah kualitas. Dan kembali lagi, jika semua berharap laga Indonesia versus Belanda bakal bisa terwujud, dan melihat bagaimana kerjasama atau kesepakatan yang sudah dibuat, kemungkinan besar itu akan terjadi. Hanya saja terkait jadwal kedua tim yang mesti saling menyesuaikan. Tapi nggak apa-apa, siapa tahu kan ya pas momen itu muncul, Indonesia udah beneran diperkuat pemain keturunan lainnya yang mudah-mudahan bisa segera menetapkan hatinya untuk pulang membela tanah leluhurnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.